Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andika Bakti dan kali ini aku mau share pengalaman road trip dari Bogor ke Kota Medan. Dan sebagai informasi tambahan bahwa perjalanan kami ini kami lakukan berlima, 3 orang dewasa, saya, istri dan kakak ipar. Kemudian ada anak kami 2 orang, masing-masing umur 3 tahun dan 1 tahun. Dan perjalanan yang kami tempuh ini selama 8 hari, mulai dari 29 Agustus 2021 dan kami tiba di Medan itu tanggal 5 September 2021. Jadi masa itu masih pandemi, kurang lebih seperti itu. Oke, lantas berapa sih biaya yang dihabiskan dalam perjalanan Bogor Medan ini? Kemudian rute mana yang cocok untuk dilalui atau lebih tepatnya rute mana yang kami gunakan untuk road trip ini? Oke, kita langsung bahas saja untuk hari pertama. Hari pertama ini rutenya itu adalah Bogor Palembang. Biaya pertama yang keluar itu adalah BBM. Kami mengisi BBM 200.000. BBM yang kami gunakan adalah Pertalite 200.000, itu mungkin dapat sekitar 26 literan kali ya. Mohon koreksi kalau salah. Kemudian kami langsung masuk tol Bogor Merak, dan Bogornya itu kami masuknya dari pintu tol Botani, dan total tol dari Bogor ke Pelabuhan Merak itu adalah 44.000. Nah, setibanya di Pelabuhan Merak, kebetulan kami sudah memesan tiket secara online melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan tiket nyebrang menggunakan kapal ekspres itu adalah 588.000 dan itu sudah termasuk dengan penumpangnya. Jadi nggak ada lagi biaya tambahan untuk penumpang. Kemudian di kapal berapa lama? Kalau nggak salah sekitar 2 jam lebih, sekitar 2 jam setengah gitu kali ya. Dan di atas kapal uh, ada fasilitas anak bermain. Kita karena bawa anak-anak ya, jadi yang kita pikirkan adalah kenyamanan anak-anak gitu. Namanya anak 3 tahun dan 1 tahun. Jadi kebetulan di atas itu ada tempat mainnya. Jadi anak-anak main di sana. Meskipun awalnya aku tuh maunya anak di mobil aja gitu, biar dia juga bisa istirahat, mainnya di dalam mobil aja. Tapi ternyata di atas ada tempat main dan kami memutuskan untuk bawa anak main ke atas juga. Oke, setelah menempuh sekitar 2 jam setengah perjalanan, kami tiba di Bakauheni, Lampung. Dan begitu keluar dari pelabuhan, itu kita langsung masuk ke jalan tol. Nama tolnya adalah Tol Bakauheni Kayu Agung. Nah, ini tol cukup panjang. Berapa kilometer? Nih, panjangnya segini. Jadi butuh waktu yang cukup lama di dalam tol, sampai akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di beberapa rest area. Beberapa kali sih di rest area kami berhenti. Kami makan siang di salah satu rest area yang ada di sana. Kami 3 kali berhenti di rest area. Jadi rest area 1, rest area 2, rest area 3 di jalan tol yang sama gitu. Saking bosennya di jalan gitu, karena jalannya lurus terus nggak ada hambatan apapun gitu. Makan siang di sana untuk kami berempat ding, itu 115.000. Makanya biasa ya, kayak misalnya ada sop di sana, kemudian ada ayam penyet, ya gitu-gitulah. Jadi total biaya tol dari tol Bakauheni Kayu Agung itu adalah 289.000. Oke, apakah kita langsung nyampe Palembang? Belum, ini masih di Kayu Agung. Dan ternyata dari Kayu Agung ke Kota Palembang itu kita masuk tol lagi. Biaya tolnya adalah 50.000. Kemudian nyampe Palembang kita isi BBM lagi. BBM yang kita isi itu full tank kita isi, dan itu menghabiskan biaya 196.000. Kemudian tiba di Palembang itu kami udah malam, maghrib itu kami udah tiba di sana. Kami Palembang itu langsung ke salah satu titik di tepi Sungai Musi yang posisinya nggak jauh dari Jembatan Ampera. Habis itu ya udah kita makan malam di sana. Itu habis 109.000 untuk kami berempat lah sama anakku. Nah, sambil makan aku langsung cari penginapan gitu ya. Penginapan yang aku gunakan itu ada 2, kalau nggak Traveloka, Red Doors. Di Palembang itu aku lupa dapatnya yang dari Traveloka atau Red Doors, tapi yang pasti kami dapat penginapan yang 1 malamnya itu 300.000. Sebelum ke penginapan, anak-anak sempat main dulu di odong-odong berputar itu, bukan odong-odong, siapa sih namanya itu, sempat main di situ dulu. Terus makan pempek juga,
Nah, dengan tibanya kami di hotel berarti udah selesai untuk perjalanan hari pertama. Dan berapa total yang kami keluarkan? Jika ditotalkan mulai dari BBM dari Bogor tadi, kemudian tol, kemudian biaya nyebrang, terus makan siang dan makan malam, totalnya adalah 1.891.000. Itu udah dengan hotel. Itu untuk hari pertama. Nah, kita lanjut ke hari kedua. Hari kedua itu rute kami adalah Palembang Lahat. Palembang Lahat ini sebenarnya nggak jauh, itu sekitar 6 jaman. Nah, tapi karena berhubung saya itu jam 2 siang itu saya harus mengikuti video conference gitu. Jadi saya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi jadi jam 1 siang saya harus langsung cari tempat untuk melakukan video conference. Dan untuk menuju Lahat kita harus masuk tol dulu. Nama tolnya Tol Palembang Indralaya. Itu biayanya 20.000 aja. Kemudian di perjalanan kami sempat beli sarapan untuk anak-anak itu 32.000. Kemudian makan siang biayanya adalah 118.000 untuk kami berempat. Nah, setelah makan siang kami cari tempat untuk aku Vicon, untuk aku video conference gitu, cari tempat dan kami memutuskan untuk Vicon itu di Puncak Gugah Lahat. Puncak Gugah Lahat ini ternyata salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Lahat. Masuk ke sana itu lupa berapa, 5 ribuan atau 10 ribuan gitu. Kami masuk bertiga, hitungannya orang dewasa aja. Kemudian di atas sana sambil aku video conference ya kita pesan snack-snack juga, itu habis sekitar 95.000 aja. Selesai Vicon jam 4, kalau mau melanjutkan perjalanan itu untuk mendapatkan kota selanjutnya itu masih lumayan jauh. Jadi kami memutuskan untuk bermalam di Lahat. Harga hotel di Lahat itu murah, pakai Red Doors ya, aplikasi Red Doors, dan kami dapat penginapan yang kalau aku nggak salah itu tuh kayak balai pelatihan, terus ada kamar-kamarnya dan kamar-kamarnya itu disewakan menggunakan aplikasi Red Doors. Itu biayanya cuma 150.000 satu kamar. Jadi kami tuh pesannya biasanya satu kamar, dan kami punya extra bed yang kasur udara itu. Nah, itu kami gunakan untuk kamar itu. Kecuali ada hotel yang tidak mengizinkan, ya kami harus pesan extra bed. Tapi selama hotel tidak mempermasalahkan, ya udah kami gunakan itu untuk extra bed kami. Kemudian kami makan malam, biayanya adalah 123.000. Untuk hari kedua, Palembang Lahat itu biaya yang dikeluarkan itu adalah 538.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke hari ketiga. Hari ketiga, perjalanan itu dari Kabupaten Lahat ke Provinsi Bengkulu. Nah, di Lahat kita isi BBM dan ternyata ketika kita udah masuk ke jalan-jalan lintas kabupaten itu, mereka nggak bisa debit. Jadi segala transaksi menggunakan uang tunai gitu loh. Sementara kami karena kurang pengalaman, tunai itu sangat terbatas. Jadi kami isi BBM itu 100.000, kemudian langsung cari sarapan anak-anak 10.000. Ini 10.000 beli apa ya kami ya? Oh sorry, kalau nggak salah sarapan anak-anak ini kayak nasi gurih. Nasi gurih ya, betul, aku ingat, nasi gurih. Nasi gurih ini harganya 5.000 satu bungkus. Jadi kami beli 2. Nah, dalam perjalanan terus tiba-tiba kita ngelihat sungai nih. Sungainya tuh adanya di 4 lawang. Ngelihat ada sungai bagus, kita memutuskan untuk berhenti, kasih mandi anak-anak sekaligus kasih makan. Kasih makan anak-anak kalau sambil main kan biasanya lebih lahap ya. Udah. Akhirnya kami kasih makan anak di situ. Nah, dan masuk ke tempat wisata ini gratis. Aku nggak tahu apakah ini bukan hari libur. Kalau nggak salah itu hari Selasa kalau nggak salah ya. Apakah itu hari libur? Bukan hari libur, jadi nggak ada masuk gratis. Tapi itu tempat wisata cukup bagus, lumayan bagus lah untuk wisata keluarga, dan sungainya itu jernih. Tapi kan nggak mungkin kan udah nyampe sana kita nggak pesan apa-apa, karena ada kantin juga di situ. Karena nggak parkir gratis, kemudian masuk gratis. Masa iya kita nggak pesan apa-apa? Ya udah, terakhir aku di situ mesen teh panas, mesin kopi untuk kami berempat gitu. Dan biayanya cuma 22.000 rupiah. Kemudian perjalanan kita lanjutkan, dan di perjalanan kita berhenti untuk makan siang. Itu makan siangnya itu 120.000 untuk berempat. Kemudian di jalan ketemu SPBU lagi dan nggak bisa debit lagi. Terakhir kami hanya ngisi 100.000.
Dan tibalah kami di Bengkulu. Kami tiba di Bengkulu udah sore, sekitar jam 5-an. Nah, karena udah jam 5, jadi kan tempat wisata pasti udah tutup. Banyak yang tutup. Dan betul, waktu itu niat kami itu adalah ke Benteng Marlborough. Marlborough. Itulah pokoknya nama bentengnya. Dulu aku udah pernah ke sana, jadi aku mikir, oh yaudah ini kalau bawa anak-anak ke sana cocok nih gitu. Ternyata betul begitu sampai sana, bentengnya udah tutup. Akhirnya kami memutuskan untuk udahlah kita muter-muter Bengkulu aja sampai malam gitu. Tapi ternyata belum sempat muter-muter, begitu nggak kami ngambil jalur kiri, ketemu tuh lapangan yang luas gitu ya. Dan di sebelah lapangan itu adalah laut gitu. Ya, akhirnya kami turun ke bawah, memutuskan untuk turun ke bawah. Ya udah, kita main air di situ, kita main air, anak-anak main lari-larian, main di ombak yang cukup landai, ombaknya tuh cukup landai, jadi aman untuk bawa anak-anak ke situ. Udah kita main di situ sampai puas, sampai mau maghrib gitu ya. Barulah akhirnya kami putuskan untuk balik. Kita balik ke mobil, kondisi udah basah semua. Ya udah di mobil kita mandiin anak-anak, terus kami ganti seadanya. Aku malah cuman pakai sarung aja. Jadi pakai sarung, ganti baju, celana, bruk loh. Jadi nyetir selanjutnya adalah pakai sarung. Kami menemukan hotel lewat Trade Doors juga. Ini hotelnya bagus. Yang di Bengkulu ini hotelnya bagus. Harganya 294.000. Aku lupa nama hotelnya. Ya udah, jadi untuk hari ketiga ini biaya yang dihabiskan itu adalah 766.000 untuk perjalanan dari Lahat ke Bengkulu. Kita lanjut hari keempat. Kita dari kota Bengkulu, biasa kita berangkat habis subuh atau sekitar jam 6-an gitu ya. Kebetulan di Bengkulu kita udah dapat sarapan, jadi kita nggak ada pengeluaran lagi untuk sarapan. BBM kita isi di Bengkulu 160.000, itu kalau nggak salah itu udah full tank 160.000. Kemudian perjalanan Bengkulu Muku-Muku ini memang relatif sepi, jadi jarang kita temukan pemukiman. Kalau ada pun rumah 1212, habis itu kosong lagi, 1212 kosong lagi. Dan beberapa pemandangan itu memang laut. Kalau jalannya relatif bagus, tapi ada yang rusak. Jadi ada mungkin sekitar 10 kilo jalan rusak. Itu tuh rusak sepanjang jalan. Nggak kebayang kalau seandainya malam lewat situ, itu cukup seram sebenarnya. Tapi karena ini siang gitu ya, dan nggak sendirian, di jalan ada mobil pickup, ya udah kami iring-iringan gitu ya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya udah, kita iring-iringan, kalau ada mobil lewat ya kita nggak jauh-jauh, nggak kita tinggal, dan kita juga nggak ninggalin dia. Oke, untuk makan siang kita sudah kepikiran, kita kepikiran ya udah kita makan siang itu di tempat yang bagus lah gitu, tempat yang enak gitu, jangan makan di warung. Kalau bawa anak-anak ke warung itu nggak rekomen kali, karena orang itu kan butuh tempat yang lebih lapang gitu ya. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk beli nasi bungkus. Karena nasi bungkus, jadi 4 porsi itu cuma 65.000. Kita beli nasi bungkus, habis itu kita cari nih, udah pokoknya di mana ada pantai kita berhenti, di mana ada, karena kan itu pesisir barat itu memang sepanjang lintasan itu tuh nggak jauh dari pantai, dan kita tinggal cari titik terdekat aja dengan pantai. Dan akhirnya kami dapatlah satu tempat yang itu tuh nggak tahu nama tempat itu di mana, karena itu bukan tempat wisata, itu tempat kosong gitu ya, lapangan. Yaudah, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di situ, makan siang di situ, dan kami bikin tenda di situ. Kebetulan di mobil ada tenda amatiran lah, bukan tenda orang-orang profesional gitu ya. Kita buka tenda di situ, kita buka terpal di situ, nggak jauh dari laut. Dan itu tuh apa ya, kita tuh kondisinya tuh betul-betul kayak di tempat yang asing gitu, di tempat yang asing, karena nggak ada orang. Itu tuh betul-betul nggak ada orang. Ada satu mobil di ujung, tapi nggak lama setelah kami di situ, mobil itu pun pergi. Setelah mobil itu pergi, itu nggak ada orang. Di depan tenda kami itu ada aliran air sungai, tapi dibilang sungai dia nggak ngalir, itu tuh kayak genangan air payau gitu ya. Dan di seberangnya barulah laut. Di situ udah kita makan siang, sempet aja anak-anak main gitu ya. Udah sempet juga ngambil gambar, ngambil dokumentasi di sana. Terus ngelihat ombak yang besar. Nggak lama kemudian mulailah hujan rintik-rintik.
Padahal kalau dipikir-pikir udah ada tenda, tapi ada hujan tetap takut gitu ya. Akhirnya karena udah mulai hujan rintik-rintik, langit udah mulai gelap, kami gulung tendanya dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, tiba di Muko-Muko kami dapat penginapan lewat Red Doors juga. Nah, di sini penginapannya harganya 200.000 dan nggak boleh bawa masuk kasur udara yang kami miliki. Jadi harus pesan extra bed di sana. Ya udah kita pesan extra bed 50.000, jadi 250.000 udah pakai extra bed. Kemudian Muko-Muko ini kan kota kecil ya, kota kecil. Jadi mau belanja mau beli makanan pun nggak punya banyak pilihan. Jadi kami memutuskan untuk makan di hotel. Jadi hotel itu bisa menyediakan makan. Memang makanannya nggak banyak pilihan, kayak yang ada cuman kayak nasi goreng, mie goreng, ayam penyet. Ya udah, andalan kan yang paling aman itu ya ayam penyet. Akhirnya kami pesan ayam penyet di situ 4 porsi 98.000. Jadi total pengeluaran untuk BBM, makan siang, kemudian hotel dan makan malam di hari keempat ini adalah Rp573.000. Oke, karena videonya ini udah cukup panjang, kita cukupkan saja cerita untuk sesi 1 ini. Cerita sesi 1 kita akan lanjutkan di video selanjutnya, perjalanan road trip Bogor Medan sesi 2. Bye.